Apakah pemahaman yang benar tentang hadis innallaha khalaqa Adam ala suratihi? Sungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ini dibahas oleh para ulama dan ulama Ahlussunnah membahasnya dengan detail dengan masalah ini. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Inna Allah khalaqa Adam kasuratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kemana balik ha itu? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Baliknya ke Allah apa ke Adam? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, macam bentuk Allah. Berarti Adam macam bentuk Allah. Akulah Allah itu, kafir. Siapa yang mengatakan Allah macam aku, kafir. Bermata, bertelinga, berbentuk. Lalu apa makna hi itu, kemana baliknya? Allah menciptakan Adam kasuratihi. Dhamir paling dekat balik kepada Adam. Allah menciptakan gelas seperti bentuk gelas itu. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Adam itu. Kalau dikatakannya Allah itu bentuknya macam aku adalah Allah yang memecah menjadi diri aku, maka semua ini adalah akulah Allah itu. Maka kafir dia dengan dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wasababu dolalihi annahu qasa ma lam yara ala ma ra'a bi ghairi jami'in. Nah, ini nanti disebut qiyas bi khilafil jami' atau qiyas bi ghairi jami'in. Kenapa demikian? Sabab kesesatan mereka itu mereka itu mengkiaskan apa yang tidak dilihat atas apa yang dilihat. Bi ghairi jami'in, tanpa adanya jami'. Jadi yang namanya kias itu harus ada jami'nya. Nih, kamu pernah dengar ayam di Amerika nggak? Gimana berkokoknya? Nggak pernah denger ya? Itu kira-kiranya berkokoknya gimana tuh? Apa sama? Apa pakai yeah? Yeah. Apa pakai itu? Apa biasa aja? Gitu. Nah, kita kan belum melihat kan. Cuma kita gini aja. Ini ayam, itu ayam. Berarti ada jami kan? Nah, kita mengkiaskan itu ke sini. Maka sifat-sifat yang kita lihat ini, kita nisbahkan kepada ayam yang belum kita lihat tuh. Itu kias. Bil jami'. Nah, si Wahabi mah Allah tadi disamain. Kayak gitu. Kita kan belum melihat Allah. Tapi kita melihat diri kita. Bahasanya begini nanti kan. Ada hadisnya itu, ada hadisnya. Khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam atas bentuknya Allah. Secara zahir seperti itu. Berarti mengkiaskan. Kalau kita mau tahu Allah, ya lihat aja Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu ala suratihi, atas bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi Adam punya wajah, kiaskan saja Allah pun punya wajah. Kalau Nabi Adam punya tangan, kiaskan saja Allah punya tangan. Kalau Nabi Adam punya kaki, kiaskan saja Allah punya kaki. Cuman laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti apa-apa Allah mah. Maka tangannya tidak seperti tangan Nabi Adam, wajahnya tidak seperti wajah Nabi Adam, kakinya tidak seperti kaki Nabi Adam, tapi jauh lebih indah dan jauh lebih besar. Itu tuh. Subhanallah. Siapa? Wah, itu gara-garanya kias bi ghairi jami'. Jadi kias qasa malam yara ala ma ra'a bi ghairi jami', mengkiaskan apa yang tidak dilihat atas apa yang dilihat tanpa adanya jami'. Nggak bisa, padahal Allah sama kita nggak ada jami' atuh. Nggak ada. Kalau misalkan Nabi Adam sama kita, coba Nabi Adam punya wajah nggak? Kenapa? Tahu dari mana? Emang kamu pernah ngeliat Nabi Adam? Misil. Nabi Adam manusia, kita manusia. Ya, Nabi Adam tangannya berapa? 2 apa? 3 apa 4? Dua-duanya kanan apa kanan satu kiri satu? Tahu dari mana? Misil dari kita. Jadi kita mengkiaskan yang belum kita lihat dengan yang kita lihat, karena kita ini anak cucunya Nabi Adam. Begitu. Kalau ke Allah ya nggak bakalan bisa. Nggak ada jami'nya. Wala haula wala quwwata illa
billah fahalaka wal billah, maka mereka itu binasa, naudzubillah min dzalik, tidak memakai akalnya dengan benar. Wa min haula iman tabayyana lahu anna mujidal alam law kana jirman lawajaba huduthu wal azima fi dzalika daur aw tasalsul fajazama li ajli hadza ma amara fi qalbihi minal wahmil kadhibi wa huwa anna kulla mawjudin labudda wa ayyakuna jirman aw qa'iman bih annal alama hadatsa li nafsihi bi ghairi muhdisin. Lah pada akhirnya nanti begini kesimpulan keduanya. Kalau tidak menjadikan Allahnya hadis, jirim, menjadikan alamnya qadim. Ini kayak Ibnu Taimiyah. Jadi alam itu tajaddud bi ghairi nihayatin. Karena kan begini, Allah bergerak, berarti kita kan nggak bisa. Kalau misalkan Allah bergerak, ini bergerak, dan kita berdalil kepada hudusnya alam dengan geraknya alam, berarti kita juga harus mengatakan Allah itu hadis. Sedangkan Allah mustahil hadis. Berarti kita tidak bisa berdalil kepada hudusul alam. Ya sudah, berarti alam ini ya qadim. Tidak hadis begitu. Hadasa li nafsihi li ghairi muhdisin, ada dengan sendirinya tanpa adanya muhdis. Nah, ini mah enggak ada. Kalau kita sekarang berpikir seperti ini enggak ada. Waja'atil musibatul lil fariqaini min hirmanit taufiqi wat ta'yid, dan datanglah musibah bagi kedua kelompok ini. Apa musibahnya? Yaitu pengharaman taufik dan pengharaman ta'yid, penguatan di dalam akidah. Wa adami imdadillahi ta'ala al-aqla bin nazar wal fikri sadid, dan tidak adanya imdad, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada akal dengan pemberian apa? Dengan berfikir dan nazar yang tajam. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini diharamkan dari berfikir dengan tajam. Tara diasah itu. Ya, tarang ngaji itu dah. Waktu nang ngaji tarang ngilu mikir. Begitu. Jadi nggak diasah apanya? Akalnya. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berpikir secara tajam begitu. Fa asgha bi udhunihi likadzibil wahmi wal khayal. Maka akhirnya karena tumpul akalnya, akhirnya dia lebih senang mendengarkan kepada orang-orang yang sesat. Karena lebih mudah difaham. Coba kalau kita makan ke Allah itu ya nggak bertempat, tidak ada arahnya, susah memang dipahamnya. Tapi kan kita tahu itu dari berpikir, kita masuk ke wilayah makna kan. Yang namanya kita kenal di dalam mantik, kita kenal yang namanya apa? Kulliyatul khams. Di dalam kulliyatul khams itu ada jinis, ada nau, ada ada fasol, ada arad am, ada arad khos. Yang namanya sesuatu itu kalau dia mustarok dengan sesuatu yang lain, maka dia yang bukan zatnya, maka dia adalah arad am. Kalau arad am berarti dia pasti bertemu pada satu titik tertentu. Jadi kalau kita misalkan mengatakan ya, apakah sapi itu manusia? Bukan kan? Apakah manusia ini sapi? Bukan kan? Apakah sapi ini kena dengan bersuara? Kena kan? Apakah manusia ini kena dengan bersuara? Berarti bersuara ini adalah arad am. Bagi apa? Bagi hewan. Lihat yang melihat atas. Berarti antara sapi dan manusia ini bersatu pada hayawaniyah, pada kehewanan tuh. Kita memikir, makanya kalau Allah bersuara bahwa perkataannya adalah suara dan huruf, berarti Allah juga kena sama arad am ini. Kesimpulannya cuma dua. Allah itu hewan, subhanallah, atau hewan itu Allah. Gak ada pilihan lagi. Makanya kita mau berpikir, susah gak mikirnya itu? Susah tuh, harus ngaji mantek dulu. Harus berpikir dengan benar dulu, baru kita punya kesimpulan-kesimpulan dengan yakin, dengan pasti bahwa Allah itu tidak bersuara, Allah itu tidak bergerak, bukan jirim. Setelah berpikir dengan dalam, orang yang gak mau mikir makan udah Allah di aras karena Al-Quran berkata seperti itu, selesai. Jadi kan cuma gitu aja. Allah berwajah karena Al-Quran mengatakan demikian. Lah gimana? Begitu. Karena pikirannya tidak tajam, otaknya tumpul, tidak bisa tidak bisa melihat perkara dengan tajam. Kayak siapa? Wahabois itu ya, Firandoi dan kawan-kawan. Siapa Khalid Bas Wes dan kawan-kawan begitu. Akhirnya kayak mereka.